Yo, good, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Di Kebudayaan Barat ada legenda soal White Raven ataupun burung gagak putih, di mana ini adalah satu bentuk albino yang sangat jarang terjadi dan hanya bisa ditemukan satu dari antara 10.000 burung gagak, dan sangat jarang banget orang bisa nemuin ini. Dan hari ini kita akan bahas White Raven dari segi laptop, yaitu ini adalah MSI Stealth yang warnanya putih dan dia sangat keluar banget daripada bahasa desain MSI biasanya yang dominan menggunakan warna hitam dan merah. Udah penasaran gimana laptopnya? Langsung aja kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Ini adalah MSI Stealth 15M-A11UEK menggunakan prosesor Intel Core i7 11375H dan dibekali dengan dedicated graphics RTX 3060. Untuk operating system bawaannya masih Windows 10, tapi kalian bisa upgrade free langsung ke Windows 11. Dan untuk harganya sendiri di Rp22.999.000 dibekali dengan garansi 2 tahun oleh MSI. Dan kalau ngomongin desainnya, dengan laptop ini MSI menunjukkan bahwa mereka bisa bikin laptop dengan tampilan yang cantik banget, nggak monoton warna hitam merah aja. Sekilas dilihat dengan warna putih ini jadi mirip dengan Lenovo Legion, apalagi untuk bentuk pinggiran engselnya bundar ini tuh jadi mirip banget. Feel keyboardnya untuk saya pribadi ini agak kurang cocok dengan preferensi saya karena travel distance-nya tuh kependekan, tapi untuk kalian yang di luar sana mungkin nyaman bisa menggunakan keyboard ini. Sementara untuk bagian keyboardnya defaultnya tuh warna biru muda, dimana cocok banget dipasangkan dengan warna putih ini, tapi nggak semudah birunya di Lenovo Legion. Tapi selain warna biru muda yang statis ini, ada beberapa mode warna yang kalian bisa ganti-ganti juga. Jadi ini backlit-nya RGB, tapi sayangnya belum RGB yang per key. Sedangkan untuk touchpad-nya ini agak kekecilan untuk laptop ukuran 15 inch ini, karena space bawah ini perlu dikorbankan untuk ngasih space lebih banyak di atas untuk menempatin lubang udara keluar. Secara ini laptop yang tipis banget, jadi pembuangan panasnya itu perlu dimaksimalkan. Untuk dimensi laptop ini di 35,8 cm kali 24,8 cm dan ketebalan cuma di 1,6 cm aja. Serta bobotnya untuk laptop gaming ini enteng banget, cuma di 1,7 kg aja. Jadi ini kira-kira sama kayak laptop mainstream ukuran 14 inch yang agak jadul ataupun laptop mainstream ukuran 15 inch. Jadi untuk skor desain secara keseluruhan kita sangat puas banget sama desainnya MSI kali ini. Kita bisa berikan skor 8 poin. Kita lanjut ke bagian layarnya. Untuk bezel di kiri, kanan, dan atasnya ini cukup tipis, sedangkan di bagian bawah masih menyisakan bezel dengan space yang agak sedikit besar karena layarnya berukuran 15,6 inch, Full HD 1920x1080 dan aspect ratio cuma di 16:9. Sedangkan untuk panelnya menggunakan IPS anti glare. Color gambutnya ini kalau info yang kita dapat di internet tuh di 45% anti-AC, 62,5% sRGB. Tapi kalau dilihat-lihat langsung sih kayaknya ini sudah mendekati 100% sRGB ya. Kalau kalian yang punya informasi lebih detailnya, silakan bisa koreksi di bawah. Selanjutnya untuk tingkat kecerahan layar di 270 nits berdasarkan pengujian di display SDR test, dan refresh rate layar ini udah di 144 Hz. Jadi untuk skor display ini, karena info yang kita dapatkan masih di 45% anti-AC dengan harga di 22 jutaan, kita cuma bisa berikan skor di 7,5 poin. Untuk bagian portnya kalian diberikan cukup lengkap. Ada satu buah USB Type-C yang sudah Thunderbolt 4, ada satu buah USB Type-C lagi yang udah support untuk DisplayPort, dan kalian juga disediakan untuk micro SD card reader. Cuman sayangnya yang kurang di sini adalah port untuk RJ45 ataupun Ethernet. Dan untuk lengkapnya kalian bisa lihat di footage berikut. Dan untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Lalu terdapat software MSI Dragon Center, di mana di sini kalian bisa mengatur segala hal terkait performance laptop ini. Kalian juga bisa mengatur soal noise cancellation dan juga ganti-ganti mode untuk backlit keyboardnya. Dan terakhir, karena laptop ini bisa dibuka hingga 180 derajat, kalian juga disediakan shortcut untuk kalian bisa rotate screen. Jadi kalian bisa sharing screen dengan lebih gampang lagi dengan orang yang ada di depan kalian dengan menekan function dan F12. Dan ini tampilan webcamnya 720 pixel dan 30 fps, dan bisa dilihat hasilnya masih sedikit kurang lah ya. Dan dia juga menyediakan untuk tombol shortcut untuk matiin webcam, jadi function dan F6 langsung akan detect. Untuk ngedetect lagi butuh beberapa detik, tapi overall oke lah untuk privasinya.
Dan untuk skor fitur keseluruhan termasuk dari portnya kita bisa berikan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performanya mulai dari prosesor terlebih dahulu. Detailnya ada di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i7 11375H dengan 4 core 8 thread, base clock speednya di 3,3 GHz dan boostnya ini kenceng banget sampai 5 GHz. Menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel Superfin dengan L3 case cuman di 12 MB aja dan TDP prosesor di 35 Watt. Lalu untuk hasil pengujiannya sendiri, di R15 kita dapatkan skor di 984 CB, R20 single core-nya ada di 549 poin, sedangkan multicore-nya di 2360 poin. Lalu kita lakukan looping juga selama 10 kali untuk menguji konsistensinya dan kita dapatkan hasil di 2300 poin. Artinya konsistensinya ini sangat terjaga banget walaupun suhunya ini cukup tinggi di mana suhu rata-ratanya di 87 derajat dan maksimum menyentuh 95 derajat Celcius. Selanjutnya untuk rendering 3D menggunakan Blender, CPU rendernya kita bisa dapatkan di 7 menit 15 detik. Kalau dibandingin sama Intel Core i7 11800H ini mungkin waktu yang sedikit lebih lama di mana untuk 11800H sendiri bisa dapat di 6 menit ataupun kurang dari itu. Untuk RAM bawaan laptop ini ada di 16 GB dual channel, speednya di 3200 MHz. Nanti kita akan lihat apakah bisa di-upgrade atau enggak. Sementara untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe kapasitas 512 GB dan speed rate-nya ada di 2184 MB per second, sedangkan rate-nya cuma di 1131 MB per second. Ini agak sedikit disayangkan sih, dimana harusnya untuk laptop gaming yang kenceng kayak gini udah bisa menggunakan SSD generasi ketiga dengan speed yang ada di 3000-an. Selanjutnya untuk grafik card dia menggunakan dual graphics dengan integratednya Intel Iris Xe dan dedicatednya Nvidia GeForce RTX 3060, 6GB 192 bit dengan TGP yang di limit di 65 Watt aja. Dan kita akan lihat dengan TGP yang di limit lebih dari 50% ini apakah performanya ini masih sangat kencang. Untuk rendering video di Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut to cartoon by effect dan hanya single layer, dia mampu mencetakkan waktu di 2 menit 18 detik. Ini masih lumayan oke. Sedangkan untuk Blender sendiri dia mampu merender dengan GPU render 56 detik saja. Jadi ini masih tergolong kencang juga sebenarnya. Selanjutnya untuk tes simulasi gaming di 3D Mark, time spike kita dapatkan skor di 6080 poin. Untuk fast track di 14.067 poin. Sedangkan untuk stress test-nya sendiri sayang sekali dia nggak lolos dengan tipis aja di 95,6%. Suhu CPU-nya di 70-an derajat. Sedangkan GPU rata-rata ada di 80-an derajat tapi maksimum menyentuh di 87 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya kayak gini. Game pertama Dota 2 dengan settingan resolusi Full HD dan rata kanan kita bisa dapatkan di kisaran 130-an sampai 140-an FPS. Lancar banget. CSGO 1080 dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapatkan di kisaran 150 sampai 170-an FPS kalau lagi nyantai gini scene-nya. Yang jelas nih lancar banget sih, ditambah dengan refresh rate layar yang udah 144 Hz untuk game FPS sih mantep banget. Dari GPU-nya sendiri dia kepake sekitar 90-an%, jadi cukup tinggi juga ternyata. Dari CPU-nya kepake cuma 40-an%, lalu untuk suhunya sendiri, suhu CPU-nya ada di menyentuh 90-an derajat, sedangkan GPU-nya cuma di 70-an derajat aja. Lanjut ke Valorant, kita bisa dapatkan FPS di 170 sampai 180-an dengan settingnya tentu saja rata kiri. Ini highest-nya Valorant dan juga Full HD. Dan untuk load dari GPU sendiri cuma di 40-an%, load dari CPU-nya di 40 sampai 50-an%. Suhu CPU-nya kali ini yang tinggi lagi yaitu di 90-an derajat Celcius, sedangkan GPU-nya masih sama yaitu di 70-an derajat Celcius. Far Cry 6 Full HD Ultra kita bisa dapatkan ini stabil di atas 60-an FPS ya. Coba kalau kita bikin scene-nya agak sedikit kacau. Ya ledak-ledakan gitu masih tetap stabil di atas 60 FPS. Jadi nggak ada masalah untuk mainin game AAA sekelas Far Cry 6 di laptop ini. Selanjutnya itu Assassin's Creed Valhalla. Untuk settingan resolusi Full HD dan juga grafiknya ada di Ultra High, kita bisa dapatkan stabil di atas 60 bahkan kadang-kadang bisa tembus di 70-an FPS.
Jadi artinya untuk laptop gaming setipis ini, walaupun suhunya tergolong cukup tinggi juga ya, tapi tetap bisa jalanin game-game AAA yang cukup berat kayak Assassin's Creed Valhalla ini dengan sangat lancar. Kalau kalian bongkar laptop ini, kalian akan menemukan cover plastik yang berfungsi sebagai isolator, di mana di laptop ini tuh tipis. Jadi untuk menghindari grounding, dipasanglah cover plastik ini. Dan untuk opsi upgrade-nya, kalian bisa buka seluruh motherboard-nya karena terletak di baliknya. Dan kalian akan menemukan 2 buah slot SODIMM untuk kalian bisa upgrade RAM dual channel ke kapasitas yang lebih besar. Sedangkan untuk SSD sendiri, kalian hanya bisa replace. Dan untuk video lengkapnya, kalian bisa lihat mungkin di video yang ada di atas ini linknya. Karena udah pernah di-review sama Rico, sekalian kalian mungkin bisa nonton lagi untuk bisa dapatkan pandangan yang mungkin berbeda dari Rico. Untuk hasil performanya sendiri, bisa dibilang dia masih agak sedikit di bawah laptop gaming lain yang menggunakan i7, karena pada umumnya dia menggunakan Intel Core i7 11800H, tapi di laptop ini dia menggunakan 11375H, tapi kita masih bisa toleransi untuk hasilnya karena nggak terlalu parah. Jadi kita cukup puas dengan hasil performance ini, kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk pujian dan baterai, kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, mode power laptop kita buat di balance, lalu tingkat kecerahan layar ada di 50%, backlit keyboard kita matikan, dan juga WiFi kita matikan. Dan kita dapatkan hasil di 5 jam 16 menit. Ini sebenarnya 2 kali lipat lebih lama dibandingkan pengujian baterai yang udah pernah dilakukan Rico sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan sama laptop gaming zaman sekarang, itu masih di bawahnya, di mana laptop gaming sekarang udah bisa bertahan hingga 8 jam bahkan lebih. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita cuma bisa berikan skor 7,5 poin. Kesimpulannya, ini laptop yang benar-benar white raven dari MSI, di mana jarang banget MSI bisa ngeluarin laptop dengan tampilan yang secantik ini, benar-benar cantik banget. Setelah itu untuk performanya juga kita sangat puas, walaupun hanya menggunakan 11375H, tapi performanya tuh benar-benar nggak ngecewain sama sekali dan tangguh banget laptop ini. Walaupun bodinya juga sangat tipis dan ada mungkin sedikit kendala di bagian suhu karena bodinya yang tipis ini ya. Tapi overall kita sih sangat puas sama performanya. Dan kalau kita ngelihat di generasi 11 saja laptop gaming tipis sudah bisa sekencang ini, kita penasaran nanti generasi ke-12 bakal kayak gimana lagi. Segitu aja. Jadi untuk skor laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapat skor di 7,8 poin. Segitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT, mulai dari laptop, peripherals, ataupun mungkin juga smartphone, silahkan kunjungi store kita, ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Silahkan kalian cek. Dan terakhir, untuk event kita bersama Lenovo untuk challenge TikTok dan juga PES masih berlangsung hingga 31 Juni, dan infonya ada di slide berikut. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.